Mata kuliah Hukum Perdata Modul 3 Kegiatan Belajar 2. Catatan sipil dan keadaan tidak hadir. A. Catatan sipil. Manusia sejak lahir sampai meninggal mengalami peristiwa-peristiwa yang secara hukum mempunyai arti penting. Oleh karena peristiwa tersebut memiliki akibat hukum berkaitan dengan statusnya sebagai subjek hukum. Oleh karena peristiwa tersebut manusia memiliki akibat hukum berkaitan dengan statusnya sebagai kurang kata manusia. Peristiwa yang dimaksud adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Peristiwa-peristiwa tersebut penting untuk dicatat berkaitan dengan status hukum seseorang untuk menjamin adanya kepastian hukum. Peristiwa kelahiran perlu dicatat untuk menjamin status seorang anak sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Sementara untuk perkawinan, pencatatan perkawinan akan membawa akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri terhadap harta dan terhadap anak yang dilahirkan. Perceraian juga perlu dicatatkan untuk menentukan status dari pasangan itu dalam hal akan menikah lagi. Sedangkan kematian perlu dicatatkan karena berkaitan peralihan hak dan kewajiban orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Lembaga yang bertugas untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut akan memberikan salinannya pada yang bersangkutan adalah catatan sipil, Burgerlijkstand. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, lembaga catatan sipil secara struktural berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Untuk memudahkan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa hukum yang dialaminya, maka kantor catatan sipil tersebar pada setiap kabupaten dan kota madya. Khusus untuk mereka yang beragama Islam, maka pencatatan nikah talak rujuk berada di kantor catatan sipil di bawah Kementerian Agama. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, lembaga catatan sipil menggunakan ketentuan yang berlaku pada zaman kolonial Belanda yang menganut sistem diskriminasi dengan adanya penggolongan penduduk dan penggolongan hukum, sehingga terdapat beberapa ketentuan catatan sipil yang berbeda yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk. Misalnya, Staatblad 1849 nomor 25 yang berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan tersebut. Staatblad nomor 130 berlaku bagi keturunan Tionghoa. Dengan dikeluarkannya instruksi Presidium Kabinet nomor 31 U/IN/12/66 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia untuk tidak menggolongkan penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 IS. Hal tersebut dipertegas dengan instruksi Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri nomor 51/I/J.A.2 2/5 tanggal 28 Januari 1967 yang isinya menghilangkan adanya penggolongan kependudukan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan catatan sipil yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia baik WNI maupun WNA dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka semua ketentuan lama tidak berlaku lagi. Dengan demikian, hapuslah sudah diskriminasi dan penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam ketentuan yang lama. Pengecualian khusus bagi penduduk yang beragama Islam, pencatatan nikah talak rujuk diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1994, di mana lembaga pencatatannya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama. B. Keadaan tidak hadir. Jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya, maka kepentingan tersebut harus diwakili oleh orang yang berkepentingan. Dalam hal ini, hakim untuk sementara dapat memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengurus kepentingan orang yang pergi tersebut. Jika kekayaannya tidak terlalu besar, maka hakim dapat menunjuk anggota keluarganya. Balai harta peninggalan berkewajiban untuk menyegel harta kekayaannya dan membuat catatan menurut peraturan yang berlaku bagi pengurusan harta benda seorang anak di bawah umur. Setiap tahun Balai Harta Peninggalan harus membuat pertanggungjawaban kepada Kejaksaan Negeri setempat setelah lewat 5 tahun terhitung sejak hari kepergian orang tersebut dengan tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar apakah ia masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim agar ditetapkan bahwa orang tersebut dianggap telah meninggal. Tentu saja diawali dengan pemanggilan melalui media massa paling sedikit 3 kali berturut-turut, dan kemudian hakim akan memanggil saksi yang mengetahui mengenai orang yang pergi meninggalkan tempat tersebut. Jika dianggapnya perlu, ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga 5 tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum. Apabila orang yang pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingannya, maka dibutuhkan waktu selama 10 tahun sejak diterimanya kabar terakhir
dari orang tersebut, barulah dapat dilakukan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa orang tersebut meninggal dunia. Setelah dikeluarkannya pernyataan telah meninggal tersebut oleh hakim, maka para ahli waris baik menurut undang-undang maupun karena surat wasiat berhak untuk memperoleh kenikmatan terhadap harta kekayaan orang yang pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan catatan mereka tidak boleh menjual harta kekayaan tersebut. Mereka menguasainya dengan hak memungut hasil saja atau hak pakai atas benda-benda tersebut. Selanjutnya mereka berhak untuk meminta agar membuka surat-surat wasiat yang ada. Setelah lewat 30 tahun sejak hari dan tanggal surat pernyataan bahwa orang itu meninggal, dan apabila ia masih hidup diperkirakan akan berusia 100 tahun, maka para ahli waris dapat melakukan pembagian harta warisan. Sementara untuk perkawinan dari orang yang meninggalkan tempat tinggal tersebut, maka istri atau suami yang ditinggalkan telah lewat 10 tahun dapat meminta kepada hakim untuk melakukan perkawinan baru. Perkawinan lama dihapuskan sejak saat perkawinan baru berlangsung. Sekian Rangkuman. Kegiatan belajar 2 ini di catatan sipil mempunyai peranan untuk mencatat setiap hal-hal yang terjadi dari seseorang sejak saat dilahirkan sampai pada saat kematiannya. Keadaan tidak hadir adalah orang yang berkaitan dengan orang yang hilang. Hal itu terjadi apabila seseorang meninggalkan tempat kediamannya dengan memberi kuasa atau tidak meninggalkan surat kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. Sekian dan terima kasih.